Hello? Film Horizon Line yang tayang pada tahun 2020 menceritakan seorang kekasih yang mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di suatu pulau kecil. Namun sang pria bukannya menjadi penolong, malahan menjadi beban karena sangat merepotkan sekali. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang sedang asik nongkrong di suatu kafe, di mana sang pria bernama Jackson dan pacarnya bernama Sarah. Singkat cerita, Jackson dan Sarah sedang menikmati liburannya di Pulau Mauritius. Namun hari itu adalah pertemuan terakhir mereka karena Sarah yang harus kembali bekerja di London untuk meneruskan pekerjaannya. Jackson pun nampak sedih karena Sarah tidak mengizinkannya untuk mengantarkannya meski sampai di bandara saja. Sarah beralasan, ia tidak mau makin sedih jika harus diantar. Singkat cerita, Jackson izin untuk pergi ke toilet. Namun saat Jackson masih di toilet, Sarah diam-diam pergi tanpa Jackson ketahui. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Terlihat Sarah berniat untuk kembali berlibur ke Pulau Mauritius. Sarah berniat untuk menemui temannya yang bernama Pascal yang hendak menikah. Selain itu, Sarah juga rindu dengan Jackson. Setelah sampai di Pulau Mauritius, Sarah terlihat mengendari sebuah mobil dan mendatangi rumah temannya. Akan tetapi, saat sampai di rumah temannya, Sarah dikejar oleh seekor anjing. Di situ Sarah berniat untuk mengambil aqua racikan tradisional yang sudah ia pesan dari temannya. Setelah itu, ia berlanjut untuk menemui temannya yang akan menikah. Di tempat itu, juga secara tidak sengaja, Sarah bertemu dengan Jackson. Namun di sini, Jackson terlihat bersama dengan seorang teman wanitanya. Lalu Sarah pun bertanya kepada Pascal, siapa yang bersamanya. Pascal pun kemudian mengatakan kalau itu hanyalah teman menyelamnya. Kemudian pada malam harinya, dengan nekat, Sarah memberanikan diri untuk menemui Jackson. Namun karena Jackson masih kesal dengan Sarah, Jackson memilih untuk diam dan pergi menyendiri, dan kemudian Sarah mengejarnya. Di situ Sarah menjelaskan tentang kepergiannya tahun lalu yang tidak sopan. Setelah itu, mereka pun baikan kembali. Kemudian pertemuan itu mereka rayakan dengan minum-minuman, dan dilanjut dengan berkebun singkong. Pagi harinya, Sarah terkejut karena ia bangun kesiangan. Pascal kemudian menelpon Sarah dan mengatakan, ia pergi duluan, sedangkan Sarah menyusul saja di acara pernikahannya nanti. Setelah itu, Sarah pergi menemui temannya yang bernama Freddy. Usut punya usut, Freddy akan datang juga di pernikahan Pascal, dan ia mengajaknya untuk datang bersama menaiki sebuah pesawat pribadi. Namun tiba-tiba, Freddy terlihat batuk dan nampak kurang sehat. Akan tetapi, Freddy tetap kekeh kalau dirinya itu baik-baik saja. Namun tak disangka, ternyata Jackson juga ikut karena Pascal juga teman Jackson. Di dalam pesawat, Jackson kembali marah kepada Sarah karena kedua kalinya Sarah pergi diam-diam tanpa seizinnya. Ketika sudah berada di ketinggian, Freddy menyuruh Sarah untuk duduk di sebelahnya sebagai co-pilot. Sarah sebelumnya menolak karena belum banyak mengerti tentang pesawat. Akan tetapi, karena Freddy terus-terusan memaksa Sarah, Sarah pun akhirnya mau menjadi co-pilotnya. Tak lama kemudian, Freddy terlihat batuk-batuk karena sebenarnya ia kurang sehat. Namun tiba-tiba saja, Freddy pingsan karena serangan jantung. Setelah itu, pesawat langsung oleng. Sarah pun kemudian menyuruh Jackson untuk memindahkan Freddy ke belakang dan ia akan berusaha mengontrol pesawat itu. Untungnya pesawat itu tidak jadi jatuh dan kembali naik ke ketinggian.
Akan tetapi, Freddy yang pingsan tidak bisa tertolong lagi dan ia game over. Jackson pun kemudian menutup Freddy dengan sebuah kain, kemudian duduk di depan bersama Sarah. Jackson kemudian bertanya kepada Sarah, apakah ia bisa menerbangkan pesawat. Sarah kemudian menjawab bahwa ia sedikit mengerti, namun tidak sepenuhnya paham dengan banyak tombol di pesawat itu. Akan tetapi, karena pesawat itu sudah sangat tua, banyak sekali peralatan yang rusak, seperti alat navigasi yang membuat mereka tidak tahu harus ke arah mana mereka berjalan. Ditambah lagi, HP Jackson yang mati membuat mereka semakin bingung. Namun kemudian, Jackson berusaha membuat kompas dari jam tangannya, dan ia memutuskan untuk pergi ke arah selatan. Perjalanan mereka semakin menegangkan karena tak ada seorang pun yang dapat mereka hubungi melalui saluran radio pesawat. Ditambah lagi, dengan awan besar sepertinya badai akan segera datang menghadang mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja ada seorang yang terhubung ke radio mereka. Ternyata itu adalah Samuel, teman Freddy. Sarah kemudian mengatakan kalau Freddy meninggal karena serangan jantung dan sekarang pesawat mereka diambil alih. Sarah pun kemudian menanyakan lokasi mereka saat ini, namun Samuel tidak mengetahui posisinya. Samuel pun kemudian menyarankan kepada mereka untuk pergi ke arah barat, karena di depan ada sebuah badai besar. Setelah itu, sambungan radio tiba-tiba saja terputus. Kemudian dengan rasa takut, mereka memberanikan diri menuju ke arah barat melawan awan badai yang menghadang. Di dalam badai, pesawat mereka terus dihantam oleh petir dan angin yang sangat kencang. Sarah pun kemudian mencoba untuk menaikkan ketinggian pesawat. Sarah berharap menemukan awan yang cerah di atas ketinggian. Akan tetapi, karena mereka terbang terlalu tinggi, mereka kehabisan oksigen dan pingsan sehingga pesawat mereka tak terkendali dan jatuh ke bawah. Namun untungnya, Jackson yang terbangun lebih dulu langsung membangunkan Sarah. Setelah itu, Sarah langsung tersadar dan kembali mengemudikan pesawat. Kemudian dengan waktu yang cukup lama, mereka akhirnya berhasil melewati badai yang sangat ganas. Akan tetapi, kepanikan mereka tidak berhenti di situ, karena bahan bakar pesawat itu akan segera habis. Namun Sarah teringat dan menekan sebuah tombol bahan bakar cadangan. Seketika itu langsung terisi penuh kembali. Namun anehnya, bahan bakarnya cepat sekali habis. Sarah pun kemudian menyuruh Jackson untuk mengecek jikalau tangkinya bocor. Setelah Jackson berhasil menambal tangki yang bocor, Jackson hampir saja terjatuh karena pesawatnya sedikit oleng. Namun untungnya, Sarah membantunya untuk kembali masuk ke dalam pesawat. Karena kejadian itu, Jackson mengalami luka yang cukup parah di lengannya. Sarah pun berinisiatif untuk menuangkan minuman beralkohol ke tangan Jackson agar luka itu tidak infeksi. Kemudian mereka kembali dibingungkan oleh lokasi mereka sekarang. Sarah kemudian berinisiatif untuk membuang seluruh benda di dalam pesawat agar pesawat lebih ringan dan hemat bahan bakar. Namun setelah melakukan hal itu, pesawat itu tetap terasa berat. Kemudian dengan sangat terpaksa, Sarah membuang Freddy yang sudah game over demi kebaikan mereka bersama. Namun tetap saja, bahan bakar pesawat itu cepat terkuras habis. Jackson pun kemudian berinisiatif untuk memasukkan minuman beralkohol ke dalam tangki pesawat sebagai bahan bakar. Akan tetapi, tangki pesawat berada di sayap pesawat yang mengharuskan mereka untuk keluar lagi. Namun karena Jackson yang terluka, ia pun tak mungkin untuk keluar untuk mengisi bahan bakar. Kemudian dengan sangat berani, Sarah mencoba untuk mengisi bahan bakar itu sendiri. Setelah sampai di sana, botol pertama mereka terhempas oleh angin kencang. Namun untungnya, botol selanjutnya berhasil masuk ke dalam tangki. Setelah itu, Jackson menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam pesawat. Sarah sempat akan jatuh, tapi akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat lagi. Terlihat bahan bakar mereka kembali terisi setengah bar. Setelah itu, Jackson melihat sebuah pulau di depan mata mereka. Kemudian mereka pun menuju ke pulau itu. Dan ternyata benar, terlihat sebuah pulau kecil di depan mereka. Namun Sarah kembali dibingungkan,
bagaimana cara untuk mendaratkan pesawat. Sialnya lagi, bahan bakar pesawat sudah benar-benar habis, dan sekarang pesawat melayang tanpa mesin. Sarah pun kemudian mencoba mendaratkan pesawat dengan keadaan mesin yang mati. Namun yang terjadi, pesawat malahan oleng, kemudian menabrak permukaan laut. Setelah itu, terlihat Sarah berhasil naik ke permukaan laut, namun ia tidak melihat Jackson, karena ternyata Jackson luka dan masih di dalam laut. Sarah kemudian kembali menyelam dan menyelamatkan Jackson dengan sebuah pelampung. Setelah sampai di pulau, Jackson masih belum tersadar juga. Sarah pun kemudian mencoba memberikan pertolongan pertama untuk Jackson. Dan untungnya, Jackson kembali bangun. Mereka pun kemudian beristirahat dan berbaring di atas pulau itu. Namun setelah beberapa saat, mereka sadar kalau pulau itu ternyata hanyalah sebuah gundukan pasir di tengah laut. Sarah yang sudah sangat frustasi, kemudian membawa Jackson untuk berenang ke pulau lainnya. Jackson terlihat masih sangat lemas dan tangannya yang terluka terus mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan hal itu memancing hiu untuk datang menghampiri mereka. Kemudian karena merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, Jackson dan Sarah akhirnya pasrah untuk dimakan hiu. Namun tiba-tiba saja sebuah kapal nelayan datang. Dan kemudian mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah itu film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah hendaknya jika akan berpergian, pamitlah terlebih dahulu agar orang itu tidak mencari-cari. Dan janganlah mudah menyerah seperti Sarah dan Jackson yang selalu berusaha walaupun mungkin saja kesempatannya sangat sedikit. Yang terpenting, usaha dulu, urusan berhasil atau tidaknya itu belakangan. Mantap sekali.